saya ingin menyampaikan bahwa tahun 2018 kebetulan kami ada kegiatan kerjasama antara Kementerian Desa dengan Fakultas Kehutanan UGM dan teman-teman di LSM Jaklek, yang kemudian itu bisa kami tulis menjadi dokumen buku belajar dari tapak perhutanan sosial. Studi kasusnya pada waktu itu yang kami dampingi adalah di HKM Watu Payung, Gunung Kidul, salah satu HKM di hutan lindung, dan kemudian juga ada hutan desa di Wanagiri, Kabupaten Buleleng, Bali. Nah, ini nanti akan menjadi salah satu hal yang menarik. Kenapa? Karena kebetulan pada waktu 2018 kami mencoba untuk menggali dan kemudian mencoba untuk melakukan pendampingan kepada masyarakat, teman-teman perhutanan sosial, bagaimana kemudian untuk melakukan integrasi antara perhutanan sosial dengan pembangunan desa. Mungkinkah itu kemudian nanti bisa kita lakukan? Ya, ini tadi sudah dikenalkan sama Mas Gatot, jadi saya lewat aja. Ya, saya juga ini juga hanya sekilas saja. Bapak Ibu pasti rekan-rekan Mas dan Mbak Pace-Mace kalau ada yang dari Papua gitu. Perhutanan sosial sudah sangat paham bahwa ada 5 skema. Dan saya tidak akan cerita banyak karena sudah sangat paham kayak gitu. Nah, pertanyaannya adalah tadi sebagaimana disampaikan oleh Mbak Tami maupun juga Mas Gatot adalah mungkinkah kemudian skema-skema ini yang bergerak di kawasan hutan, di hutan negara, itu kemudian nanti bisa memanfaatkan alokasi, bisa menggunakan dana desa untuk mengakselerasi proses, khususnya yang agak berat itu kan bukan pada saat mendapatkan izin PS. Kalau menurut saya izin PS itu gampang-gampang susah. Ya, ada 2 gampangnya, 1 susahnya. Kenapa saya bilang gampang-gampang susah? Ya, kadang-kadang itu ada yang nunggu sampai berbulan-bulan, bertahun-tahun belum dapat izin. Tapi ada juga yang cepat. Tetapi yang ingin saya sampaikan di sini adalah pasca dapat izin, kira-kira nanti bagaimana kemudian? Mampukah kemudian teman-teman pemegang persetujuan itu, kalau dulu namanya izin, pemegang persetujuan PS itu nanti kemudian akan bisa berdaya di tingkat tapak, baik dari sisi ekonomi, baik dari sisi kelembagaan, baik dari sisi yang lainnya seperti itu. Ya, ini juga sudah teman-teman rekan-rekan semua pahami, ada 12,7 dan sampai saat ini informasi terakhir kemarin sudah 5 juta koma gitu kan, 5, sekian juta. Nah, ini saya cuma datanya dari 1 Januari, tetapi menurut saya ini sesuatu hal di mana kalau menurut saya adalah ada angka di mana di sini ada 7.000 lebih izin. Nah, kira-kira nanti bagaimana kemudian ini akan bisa memberikan manfaat buat masyarakat. Nah, jadi secara singkat ingin saya sampaikan bahwa kegiatan PS ini kan macam-macam. Tetapi kalau kita bagi secara global, itu ada kegiatan yang namanya kegiatan off-farm, kegiatan berbasis lahan, dan kegiatan on-farm, kegiatan on-farm, dan kemudian ada kegiatan yang off-farm. Off-farm ini artinya nanti bicaranya adalah setelah ada produk, bagaimana kemudian produk itu bisa kemudian mendapatkan akses pasar, kemudian juga nanti permodalannya dan segala macamnya. Sementara ini menurut saya adalah dengan perhutanan sosial di banyak tempat ada beberapa kelompok yang udah berhasil bisa memanfaatkan izin itu untuk kemudian dipakai sebagai pintu masuk untuk kemudian mengurangi kemiskinan, pengangguran, kemudian juga untuk meningkatkan pendapatan dan segala macamnya. Tetapi di banyak tempat saya juga sering ketemu juga mereka menanyakan gitu kan, Pak, izin ini harus kami apakan? Kami masih nggak tahu harus bagaimana dan segala macamnya. Nah, ini menurut saya menarik kenapa? Karena PR kita bersama adalah ada sekian ribu persetujuan perhutanan sosial yang memang ini harus kita kawal supaya harapannya tidak hanya sekedar mendapatkan izin seolah-olah kemudian setelah itu selesai. Nah, kita tahu sendiri bahwa
Pak Jokowi, ya Pak Jokowi dalam upaya untuk kemudian membangun dari pinggiran, salah satunya adalah dari pinggir hutan. Beliau punya program yang namanya reforma agraria dan satu lagi adalah perhutanan sosial. Nah, kalau kita bicara terkait dengan perhutanan sosial ini, sebenarnya tim yang dibentuk itu, Pokja untuk mengawal perhutanan sosial ini sebenarnya sudah luar biasa. Hanya memang mohon maaf, ya kalau tadi saya disinggung bahwa saya salah satu anggota dari tim Pokja PS yang dibentuk oleh Kementerian Marves, Maritim dan Investasi, tapi jujur aja memang tidak mudah untuk kemudian Pokja yang ada itu untuk kemudian bisa mempercepat, mengakselerasi kegiatan perhutanan sosial dari banyak kelembagaan, dari banyak kementerian. Jadi kalau ingin kami sampaikan, Pokja yang dibuat itu kan Pokja yang luar biasa. Melibatkan dari Kementerian LHK, Kementerian Pedesaan, Kementerian Pertanian, Kementerian yang lain-lainnya, ada banyak kayak gitu. Tapi kemudian ya salah satu hal ternyata memang permasalahan klasik di Indonesia itu kan bagaimana kemudian program itu bisa dikeroyok bersama. Semoga aja informasi yang kemarin kami terima, Peraturan Presiden sebagai mandat dari PP 23 2021 bahwa untuk percepatan perhutanan sosial akan dibuat perpres untuk percepatan perhutanan sosial. Ini segera diterbitkan oleh Pak Presiden sehingga nanti akselerasi perhutanan sosial akan lebih cepat kayak gitu. Nah, masuk ke dalam topik dana desa nih. Saya akan mencoba untuk menyampaikan dalam waktu 15 menit. Saya sudah pakai 5 menitan kayak gitu. Nah, dana desa sebenarnya ini menarik. Kenapa? Karena kalau kita bicara, nanti mungkin Pak Syarul bisa menyampaikan lebih detail gitu kan Pak Samsul, terkait dengan bahwa dana desa ini kan mandat dari Undang-Undang Nomor 6 2014, PP 43 dan seterusnya, dan PP 60 terkait dengan dana desa. Nah, kemudian yang menarik juga adalah Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kemendes PTT gitu kan, PDTT, itu tahun 2018 sampai dengan sekarang itu setiap tahun menerbitkan Permendes tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa. Dan ini sempat kami lakukan dulu di 2018 akhir, kami lakukan workshop, kami mengundang dari pemerintah desa, kami ngundang dari PS, kami ngundang dari Kemendes, kami ngundang dari Bupati, kayak gitu kan. Ingin mencoba untuk menggali sebenarnya permasalahannya apa. Mungkinkah dana desa itu digunakan untuk percepatan PS? Nah, nanti akan kami berikan jawabannya. Nah, jadi kalau bicara dari dana desa, sebenarnya tujuannya ini kan luar biasa, sangat mulia gitu kan. Sangat mulia kenapa? Karena alokasi dana desa yang diberikan langsung dari dana APBN itu nilainya ya kalau untuk ukuran desa sih menurut saya lumayan gitu kan. Tetapi kalau itu dibagi untuk program selama 1 tahun juga memang tidak besar juga. Tetapi kalau kita bicara di sini adalah bagaimana kemudian ada tujuan 1, 2, 3, 4, 5. Bagaimana kemudian memajukan perekonomian, mengentaskan kemiskinan dan segala macamnya. Hal-hal yang sering kita sampaikan, permasalahan paling mendasar di masyarakat desa hutan salah satunya adalah kemiskinan. Nah, ini bagaimana kemudian nanti PS bisa menjadi pengungkit untuk kemudian meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya yang tinggal di sekitar hutan.